Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Faisal di channel 1111554. Jadi di sini saya akan melakukan keterampilan tentang penata laksanaan fraktur dan dislokasi pada ekstremitas bawah. Ya, jadi yang pertama yang perlu kita tahu bahwa prinsip dalam penanganan dislokasi dan fraktur ekstremitas bawah ini dan fraktur-fraktur lainnya, tidak boleh kita lakukan sebuah reduksi jika belum ada indikasi atau jika belum terkonfirmasi bahwa pasien ini mengalami suatu fraktur. Untuk itu konfirmasi biasanya dilakukan dengan meminta hasil pemeriksaan radiologi atau X-ray. Ya, jadi selanjutnya adalah saya akan melakukan mengenai metode-metode yang biasa kita lakukan pada saat mereposisi pada bagian hip yang mengalami dislokasi. Yang pertama kita lakukan Ellis method. Jadi sebelum kita lakukan reduksi ini, tentunya setelah pemeriksaan klinik yang adekuat, kita berikan analgetik dan kita berikan sedatif ataupun muscle relaksan supaya nanti pada saat kita melakukan suatu traksi atau traksi seperti itu, otot-ototnya mampu atau mudah untuk kita gerakan supaya posisi dari kaput femorisnya gampang masuk pada acetabulum seperti itu. Nah, kemudian metode pertama yang akan kami lakukan adalah yang pertama adalah Ellis method. Jadi Ellis method kita posisikan jadi kita posisikan pasien dalam keadaan supine seperti ini, kemudian kita biasanya dibantu oleh teman atau rekan kita, kemudian kita melakukan line traction. Jadi saya sebagai pemeriksa jadi akan melakukan line traksi. Kita akan menarik sesuai dengan garis anatominya, kita akan menarik bagian dari yang mengalami suatu dislokasi seperti itu, kita menarik traksi line traction. Nah, kemudian teman kita akan melakukan penekanan pada daerah hip atau melakukan counter traction sambil menstabilkan pelvis pasien tersebut. Kemudian kita lakukan traksi, pertamanya kita membentuk sudut 90 derajat. Kemudian kita turunkan secara perlahan 70 derajat. Kemudian operator melakukan sebuah rotasi pada supaya tergerak pada daerah hipnya sampai betul-betul terdengar suara clank yang merupakan tanda dari acetabulum, tanda dari kaput femoris itu sudah masuk ke acetabulum. Ya, jadi selanjutnya adalah teknik Stimon gravity. Jadi kita posisikan pasien pada daerah tempat yang keras seperti meja, kemudian kita posisikan supinasi tentunya dalam keadaan yang sedasi, kemudian kita bentuk sudut dari di antekubitinya kita bentuk sudut 90 derajat. Kemudian operator yang lain, teman sejawat kita mencoba untuk memfiksasi daerah dari pelvis pasien agar tidak goyang pada saat kita lakukan penekanan seperti itu. Kemudian kita mulai melakukan dorongan operator yang satu ini membuat 90 derajat sudutnya, dan kita lakukan dorongan secara langsung pada proksimal betis, rotasi dari tungkai bawah dan membantu reduksi seperti itu. Jadi biasanya juga kita dorong, dan biasanya menurut dokter bahwa biasanya akan terasa mudah terjadi reposisi kembali, langsung bunyi clank yang menandakan kaput femoris sudah masuk ke acetabulum. Atau pada pemeriksaan yang dilakukan oleh orang yang berbadan kecil, bisa langsung lutut yang mereka gunakan naik ke daerah betis, daerah proksimal dari cruris, kemudian biasanya akan bunyi langsung clank. Ya, jadi selanjutnya adalah biglow maneuver. Jadi pasien datang dalam posisi internal rotasi, aduksi. Kemudian kita sebagai operator pemeriksaan, kita pertama akan melakukan traksi longitudinal. Jadi kita traksi longitudinal, sudutnya 90 derajat. Kemudian kita mencoba untuk eksternal rotasikan. Jadi kita 90 derajat eksternal rotasikan. Kemudian akan bunyi, biasanya dapat bunyi clank yang menandakan kaput femoris masuk pada acetabulum. Kemudian kita posisikan kembali pada posisi yang semula. Ya,
Selanjutnya adalah pos reposisi pada dislokasi pada hip. Jadi jangan lupakan untuk setelah kita melakukan sebuah reposisi yang tadi dengan beberapa metode, jangan lupa untuk memeriksa. Yang pertama adalah neurovaskular distal. Jadi kita raba arteri dorsalis perisnya atau persarafan lainnya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan radiologi untuk menilai hasil dari reduksi. Namun apabila didapatkan reposisi tadi tidak berhasil, maka kita lakukan sebuah reduksi terbuka. Kemudian untuk reduksi fraktur, jadi reduksi tertutup harus dilakukan setelah pemeriksaan klinis yang adekuat dan telah diberikan analgetik. Kemudian setelah itu kita melakukan imobilisasi dengan menggunakan bidai. Jadi biasanya kita menggunakan sebuah bidai, ada elastis perban, elastis perban, dan ada sebuah kasa yang berfungsi sebagai pedal yang merupakan mengganjal daerah tulang-tulang yang menonjol supaya tidak terasa nyeri atau tidak mengalami pergesekan pada bidainya. Jadi kita posisikan pasien line position anatomy, pertama untuk daerah yang fraktur, kemudian kita menggunakan bidai. Jadi bidai minimal 2 buah. Dalam hal ini kita akan menggunakan 3 buah. Jadi kita letakkan, usahakan kalau misalkan daerah fraktur pada kruris, biasanya kita melibatkan 2 sendi yang daerah proksimal ataupun daerah yang distal menggunakan sebuah bidai. Jadi kita sisi bawah, kemudian sisi lateral dan medialnya, kemudian kita lakukan elastis perban, kita bungkus, dan jangan lupakan dari segi estetikanya. Kemudian setelah kita bungkus sampai ke atas, dan kita periksa lagi kembali neurovaskular distalnya. Jadi pada saat setelah reduksi yang kita lakukan, seperti saya bilang bahwa kita harus selalu memeriksa neurovaskular distalnya, dan kita biasanya imobilisasi selama 12 minggu dan pemeriksaan X-ray AP dan lateral untuk menilai apakah hasil reduksi kita berhasil atau tidak. Terima kasih, Dok.